Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanti. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik dan juga uji kelayakan model atau uji F. Nah, untuk itu yuk langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS adalah common effect model atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena random effect model atau REM menggunakan pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokolerasi, multikoliniaritas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikoliniaritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji multikoliniaritas. Uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah, kita akan melakukan pengolahan datanya di Fuse. Nah, yang pertama itu kita klik quick, kemudian kita klik grup statistik, kemudian kita pilih correlation, kemudian ketik variabel independennya akan diestimasi, kemudian klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, dari output tersebut dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, prosesnya nih, pengolahan datanya di Fuse adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ketik nama persamaan EQ itu dalam work file, kemudian klik view, kemudian residual diagnostic, kemudian cross section dependent test. Nah, maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Nah, jadi keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai prob Birch-Pagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. Jadi H0 jika nilai prob Birch-Pagan LM lebih besar dari alfa yaitu 0,5. Kemudian HA jika nilai prob Birch-Pagan LM kurang dari alfa 0,05. Jika nilai prob Birch-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apakah nilai prob Birch-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Dari output yang kita lihat pada slide berikut, nilai prob Birch-Pagan LM sebesar 0,1695 lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak.
Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen atau multikolinialitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel H0, jika nilai F statistik kurang dari F tabel, HA jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel. Jika F statistik kurang dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima. Artinya, variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Berdasarkan probabilitas H0, jika nilai prob F statistik lebih besar daripada alfa 0,05, HA jika nilai prob F statistik kurang dari alfa 0,05, jika prob F statistik lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika prob F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, adapun pengolahan datanya pada EQUIOS itu yang pertama, kita klik nama persamaan EQ1 dalam file, kemudian kita bisa melihat output proses uji F dengan menggunakan program EQUIOS. Nah, hasil outputnya seperti ini. Maka pada output tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabel dengan tingkat alfa 5%, DF1 dalam kurung K strip 1 tutup kurung sama dengan 5, dan DF2 dalam kurung N kurang K tutup kurung sama dengan 39, didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistik 7,562400 itu lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,45583, dan nilai prob F statistik 0,000048 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Demikianlah penjelasan dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.